Oke. Udah ya, Teh? Udah. Yuk kita foto itu Mas Turino lah. Mas Yoga jadi hilang. Emang ini bocah-bocah. Pada Bapak Turino untuk segera menghadirkan wajahnya segera mungkin. Ya, itu. Oh, lagi langsir mungkin, Bu. Nah, langsiran. Ya udah nanti kita ini Sintel. Oh, sintel, sorry. Siapa tahu membantu, kan kita harus saling membantu dan memahami. Boleh, tau nggak? Nah. Oh iya, betul. Waduh. Halo, Foto, kita foto. Bapak. Ya, foto ya, semuanya foto ya. Satu, wait. Si Mas Rama nge-chat ke semuanya. Oke, wait. Yuk, 1, 2, 3. Gambar kopi. Oke, good. Wait, saya nge-save dulu, guys. Marino kok hilang dia? Nah, mungkin lagi ngopi. Ngopi luar biasa. Biar kuat rasanya, Pak. Orang dibilang ngopi loh. Jadi maklum, Teh, kalau personil Sintel itu kebanyakan cowok, Teh. Oh gitu. Bukannya hampir semua kan yang operasional Nggak bisa, Pak. cowok ya. JJ tuh cowok banget. Sarana cowok banget. Op cowok banget. Gimana sih? Emang cuma Sintel doang? Iya sih. Coba kalau misalkan ditanya sekarang paling gampang dulu pertanyaan saya sebelum saya masuk mulai ke motivasi kerja. Saya mau dong semua pada hafal lagu ini nggak yang kami siswa Sintel Ini kok berjiwa satria. Kenapa lagi Mas Turino? Itu di mute, unmute Mas Turino, ada bacaan unmute. Unmute. Ada, yaudah Mas Rama unmute semuanya aja, unmute all. Udah. Nah, udah ada suara. Coba Mas Turino dicek 1 2 3 1 2 3 coba Mas untuk suara merdunya Mas. Silakan Mas. Cek 1, 2, 3. Iya, enak banget suaranya. Ya, ceknya 1 2 3. Itu dong Yan, Bu. Jangan gitu dong Yan, Bu. Gemeter Yan. Ya Allah, Pak. Allah. Oke, selamat datang untuk Mas Ramadana Waskita, untuk Mas Yoga Prima Sandi, Mas Irfan Martawijaya, Mas Dias, Mas Adrian Dwi Saputra, Mas Agus Pandu Rizky, Mas Angga Wijaya, Mas Anas Tarmizi-Tahir, dan Mas Turino ya. Oke, jadi ini tadi saya minta sih ke Mas Rama, jadi kayak misalkan kenapa, soalnya gini ya, saya dari kemarin tuh banyaknya di op gitu ya, dan kemarin tuh buat yang gambir juga itu buat ngumpulin orang-orangnya susah banget gitu karena ada PPKA, ada poska di ini, ada tiket dan mereka masih beroperasi sama kayak kalian lah semua, berarti kan nggak merasakan yang namanya WFH gitu. Tapi libur seminggu berapa hari sih untuk Sintel biar Sehari. Sehari. 1 kali. Ya, 1 kali. Ya. Jadi 61, Teh. Oke. Jadi selama 7 hari itu Anda sehari libur, gitu kan? Ya. Iya kan? Oke. Kalau shift-nya itu 3 kali, gitu kan? Ya. Ya kan? Shift-nya gantian-gantian kan berarti kan? Nah, sekarang kalau saya tanya tadi yang pertanyaan pertama itu masih pada tahu nggak sih lagu yang kalau misalkan siapa belum pernah masuk ke diklat di last week? Yang belum pernah Rahma belum? Kok belum Mas? Mas belum? Ya Allah kasihan banget sih Nilam. Itu aku bilang sama Teh Rina ya, sama Nilam ya. Teh Rina, Nilam tolong masukin Mas Rama. Ini aku dulu udah, Teh. Oh, dulu tuh tahun 2013. 2013. Oke. Ini saya record ya. Nanti recordnya saya masukin ke YouTube aja kali ya. Biar jadi nggak ini apa buat kenang-kenangan ya. Nggak sia-sia kita udah kumpul-kumpul. Oke, sekarang kalau saya tanya pada hafal lagu Sintel nggak sih? Itu sebenarnya lagu itu sih, apa sih, kayak lagunya tuh diambil dari ada yang tentara-tentara gitu. Ada tahu nggak? Angga masih Apal Bu, rapnya doang. Iya, rapnya doang. Ya Mas Adrian rap doang. Coba ya kayak gini nih. Kami siswa Sintel berjiwa satria, tidak pernah mengenal keluh kesah. Gitu ya Bu ya? Terusin. Gimana? Dapirin tangan, tak jadi masalah. Maju terus pantang mundur. Demi Kehormatan, tidak sombong, rendah hati. Itulah jiwa kami, merah putih di hati kami.
akan ku bela sampai mati. Oke, luar biasa ya. Agus Pandu nggak inget ya, amnesia gitu ya. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Pandu lip sync. Oke. Oke, sekarang pertanyaan nomor 2. Siapa yang udah pernah ketemu sama saya di kelas? Tangannya di Ya. Semuanya kayaknya. Enggak lah, Mas Rama belum. Mas Turino udah. Wah. Yoga. Berarti Mas Agus Pandu udah pernah? Udah, Bu. Oh, udah kan? Yang kemarin di setrap itu, Bu. Ini di record. Udah, Bu. Ya Gak apa-apa kemarin Bu, biar jelek namanya. pencemaran karakter guys, udah mau dimasukin ke YouTube katanya buat publik, terus itu yang kemarin disetrap. Luar biasa. Kemarin ketemu sama saya di mata latih apa? Masih pada inget nggak? Lupa Bu. Luka. Team building. Saya Bu, muda. Selain Game Bu, game yel. Game hitam hijau Bu, hitam hijau. Budaya perusahaan Bu. Luar biasa. Oke, saya pasti kalau di situ kalau nggak identitas budaya perusahaan, team building, sama satu lagi personal development. Rata-rata kalau misalkan lanjutan pasti dasar lanjutan walau suara Yun. Oke, saya unmute dulu ya, Teh. Ya, silakan. Nggak usah di-unmute juga nggak apa-apa, jadi kelihatan banget Yun. Oh, iya. Nggak usah, nggak apa-apa. Itu oke. Nah, itu yang buat rindu-rindu suasana suara-suara di stasiun bisa pada denger ya. Oke, sekarang saya kalau misalkan mau ditanya ya, jawab jujur dari hati masing-masing. Seberapa bangga Anda menjadi Sintelis? Diam mereka semua. Please jangan pakai bahasa Pabu guys, nggak kedengeran men. Saya bukan cenayang. Bangga, Bu. Bangga banget. Sampaikan dengan kata-kata. Sampaikan dengan kata-kata, bangga banget. Bangga. Manggil gue ya. Bangga bingit. Sebelumnya, Teh, terima kasih buat teman Sintel dari Daop 6. Oke, selamat bergabung Mas Oman. Halo Bu Gina. Halo, dari Daop 6 Yogyakarta ya. Silakan. Halo, ada. Kita dalam semangat. Boleh Mas Rama dibagi-bagiin aja deh biar pada datang teman-temannya yang Mas Rama kenal, bagiin aja linknya. Oke. Oh iya Bu. Gimana Mas Oman? Share. Ya di-share aja Mas. Share bentar. Boleh di-share aja. Melu gabung Mas. Oke. Yuk, kita mulai dulu sedikit. Mas Rama boleh di-unmute dulu. Oke. Unmute all, oke. Gabung Mas. Mas Rama, unmute all. Kamu bisa nge-mute semua soalnya, oke. Oke, ya. Yuk, sekarang kita mulai. Kenapa sih motivasi itu penting buat dalam hidup kita gitu ya? Jadi motivasi itu adalah suatu psikis gitu ya, keadaan psikis seseorang yang bisa menggerakkan seseorang untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi lebih ke arah ke positif. Nah, tadi makanya saya tanya, seberapa bangga sih Anda menjadi Sintelis? Itu paling penting dulu, karena identitasnya sering banget di semua mata latih, khususnya di identitas dan budaya perusahaan adalah pertama banget kalau kita mau ngomongin motivasi adalah seberapa jauh Anda mengenal diri Anda sendiri. Jadi kalau ditanya nama Anda aja dulu, nama Anda itu apa sih artinya gitu? Berasal dari bahasa apa, artinya apa gitu kan? Terus udah gitu, kenapa dari identitas? Ya karena tadi Sintelis juga itu identitas yang ngelekat di diri Anda. Dan diingat bahwa misalkan kenapa sih harus ada Sinta, kenapa harus ada JJ, kenapa harus ada Sarana, kenapa harus ada kru KA, kenapa harus ada masinis gitu kan. Kenapa banyak harus ada unit keuangan, ada IT, ada trainer, karena perbedaan itu sama kayak sidik jari, kan sidik jari kita semuanya beda, even the twins, bahkan yang kembar sekalipun. Sama Allah diciptakan manusia itu beda-beda, unik, spesial. Jadi nggak ada yang sama dari satu makhluk ke makhluk lainnya. Semuanya beda gitu. Contohnya adalah sidik jari. Nah, perbedaan itu untuk saling melengkapi. Nah, setelah memahami bahwa misalkan perbedaan itu
dibuat sama Allah untuk saling melengkapi. Sekarang tugas kita gimana? Oh, jadi tugas kita adalah satu growth mindset gitu kan. Memotivasi kita gimana kayak gini. Saya share screen ya. Saya share screen dulu, saya buka PowerPoint. Saya mau gini, semuanya tuh udah harus apa ya, udah nggak lagi kayak misalkan, aduh saya cuma sintelis nih gitu, udah nggak ada yang kayak gitu. Karena kalau misalkan nggak ada sintel, emang masinis mau turun meriksa sinyalnya gitu, atau misalkan mau meriksa WEFA udah kayak gimana gitu kan, nggak percaya sama JJ-nya, nggak percaya sama sintelnya, semuanya itu untuk saling melengkapi. Jadi nggak ada sebenarnya bagian mana sih yang paling penting. Semua bagian itu penting menurut fungsinya masing-masing. Sama kayak misalkan otak, jantung, usus gitu. Ada nggak sih yang paling penting? Semuanya itu penting gitu. Equal, sebenarnya adil. Makanya adil itu beda-beda, nggak kayak misalkan gini. Siapa ya? Saya yakin semuanya lebih tinggi dari saya ya. Saya kan cuma 153 cm ya. Jauh sama Anda semua gitu ya. Nah, kalau misalkan saya pengen sama kayak Anda, kita nggak bisa ya kan. Ada suka banget di Instagram ada gambar gitu kan. Ada dikasih bawahnya buat berdiri gitu. Kalau misalkan orang-orang yang tingginya beda-beda dikasih kotak yang sama tingginya, akan jadi beda-beda. Jadi malah kebutuhannya, needs-nya itu yang paling penting dulu. Nah, yuk kita share screen. Mas Oman kayaknya belum pernah ketemu sama saya di kelas ya? Mas, unmute Mas. Unmute Mas, nggak kedengeran. Kalau tiap mau ngomong harus di-unmute ya. Unmute. Mas Oman. Ya, yang lainnya unmute semua aja. Oh, ya, Mas Oman belum pernah ketemu saya di kelas ya? Pernah, Bu. Oh, pernah di kelas? Untuk teknik lanjutan, Sintel. Sintel lanjutan ya. Itu tahun berapa? Berapa ya? Baru 2019. 2019. Tahun kemarin. Tahun kemarin. Oke, masih ingat nggak sih bedanya studying sama learning? Apa ya, Bu? Apa itu ya? Kayak ingat ya enggak? Oke. Yuk, boleh. Buka di unmute lagi semuanya Mas Rama. Pakai unmute lagi. Boleh, yuk. Boleh bantu untuk Oke. Untuk unmute. Oke. Boleh di unmute ya yang ada suara yang masuk. Oke, nih kayak gini nih. Manusia itu harus selalu belajar. Benar nggak? Kalau kita mau ngomongin motivasi, pasti dari sini dulu. Nanti selain dari identitas, kita wrapping ya, kita satuin semuanya. Nah, orang belajar itu tujuannya pasti akan nilai. Nah, ini saya ingin lagi belajar. Ya, ada dua. Ada belajar yang namanya studying. Ada belajar yang namanya learning. Beda, Mas. Beda. Learning. Bedanya apa? Orang yang studying itu tujuannya cuma skor. Sekarang saya tanya, Anda kerja jadi sintelis gitu ya di PT Kereta Api udah bertahun-tahun juga dan nggak pernah libur, sekarang aja nggak libur, nggak ngelasain WFH. Ini tujuannya ngapain sih? Tujuan Anda kerja di kereta api buat apa? Coba. Cari nafkah, Bu. Cari nafkah, apalagi? Saya drag, apalagi? Selain Ibadah, Bu. Ibadah, apalagi? Silahkan. Siapa lagi? Mas Dias, coba Mas Agus. Kenapa kerja di kereta api? Mas Surino? Mas Surino kenapa kerja di kereta api? Jadi sintelis. Pertanggungjawaban gaji, Bu, kan udah digaji. Oh, pertanggungjawaban gaji kan udah digaji, oke. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Mas Anas? Tuntutan hidup. Tuntutan hidup, oke. Oke, saya kecilin lagi ya ininya. Oke. Nih, orang yang studying ya atau orang yang kerja, nih ya. Orang kerja kalau kita yang lihat yang studying yang skor ini, niatnya kerjanya buat apa? Buat dapat gaji. Bukan angka doang. Oke. Nah, ini. Tapi kalau orang yang learning, boleh dibantu Mas Rama di mute aja. Ya. Ini lebih kemana? Lebih ke makna. Lebih ke rasa. Ya. Ini tuh angka, ini non angka lah ya. Kayaknya lebih enak disebutnya non angka. Nah, orang yang misalkan belajar
pengennya skor, ya udah yang penting saya nilainya 100, yang penting saya dapat ranking 1, yang penting KPI saya bagus, yang penting gaji saya gede. Udah, gitu. Jadi dia biasanya punyanya adalah fixed mindset. Karena kalau kita ngomongin motivasi itu kan dari mindset gitu. Nah, orang yang learning itu tuh tujuannya value, sama-sama nilai ya nih. Ini tuh nilai, skor juga nilai, value juga nilai. Tapi beda banget antara skor sama value. Orang yang learning itu pasti dia punyanya adalah growth mindset, bukan fixed mindset. Fixed mindset itu kita bersaingnya sama orang lain. Tapi kalau growth, kebayang dong gitu ya. Berarti kita bersaingnya sama diri sendiri. Ini kita bersaing sama sendiri. Oke. Ini kita orang lain. Sekarang saya tanya, kalau kita bersaing sama orang lain, sama bersaing sama diri sendiri, lebih capek yang mana? Mas Surno ditanya. Lebih capek bersaing sama diri sendiri atau lebih capek bersaing sama orang lain? Nah, sana? Sama diri sendiri. Lebih capek sama diri sendiri? Oke. Siapa tadi yang ngomong lebih capek sama diri sendiri? Oke. Kalau kita bersaing sama orang lain tuh kayak gini. Ya ampun, teman saya satu angkatan warnanya udah hijau. Ya ampun, teman saya satu angkatan sekarang warnanya udah biru. Ya Allah, tetangga saya sebelah mobilnya udah beda lagi, baru lagi. Jadi bersaing sama orang lain tuh kayak gitu. Kenapa saya rankingnya cuma ranking 5, teman saya ranking 1. Kita bersaing sama orang lain dari skor. Gitu ya, dari tangible. Kalau value itu kan intangible. Bedanya tangible sama intangible ya. Kita bisa beli rumah, tapi kita nggak bisa beli keluarga. Kita bisa beli jam tangan, tapi kita nggak bisa beli waktu. Gitu lah. Ini intangible. Kita bisa beli buku, bisa ikut pelatihan, tapi kita nggak bisa beli ilmu pengetahuannya. Kita bisa beli tempat tidur, tapi kita nggak bisa beli tidurnya. Gitu loh. Nah, jadi ya ini tadi gitu. Kalau misalkan kita punyanya fixed mindset, selalu aja bersaing sama orang lain, jadinya gimana? Jadinya lebih capek. Kayak gini akhirnya. Kalau orang tua yang punyanya fixed mindset, akan ngebandingin anak satu sama anak lainnya. Udah, kenapa udah nggak kayak Umi? Ya Allah mas, masa kenapa sih nggak kayak mbak? Kenapa sih mbak? Nggak kayak anak tetangga gitu. Akhirnya ini tadi, bersaing sama orang lain. Bener-bener ngebandingin dirinya itu sama orang lain. Dan ngeliatnya itu tadi, semuanya ke angka. Seberapa banyak sih uang yang didapat, seberapa bagus sih nilai yang didapat gitu. Nah padahal lebih pentingnya ke sini, ke value. Karena yang paling penting di dalam motivasi hidup gitu ya. Nah, karakter itu fondasinya, ya kan? Di atasnya adalah kompetensi. Kita belajarnya apa? Kompetensi gimana? Ya, di sekolah gitu ya, ikut les segala macam. Tapi ya ini karakter itu adalah fondasinya nih. Jadi siapa di sini yang saya gedein lagi? Siapa di sini gini ya? Siapa yang belum nikah? Tangannya tolong ke kamera. Yang belum nikah. Yang belum nikah, Mas Yoga, Mas Irfan, Mas Andrian, Mas Anas, Mas Oman. Oke. Semoga tahun ini mendapatkan jodoh yang solehah ya. Yang semakin mendekatkan diri pada Allah gitu ya. Selama ikut itu. Oke, saya kecilin lagi nih ya. Oke. Nah, jadi ini nih, karakter tuh penting banget. Kalau Anda pengen jodoh yang terbaik untuk Anda, berarti harus perbaiki apa tadi? Growth mindset kan? Kalau growth mindset itu gimana? Bersaing sama diri sendiri nih. Value itu apa? Paling penting banget di value itu masalah apa nih? Lebih baik ditampar dengan kejujuran daripada dicium dengan kebohongan. Jadi jujur gitu. Kayak misalkan OTW aja kalau udah nggak jujur tuh kan kayak, kamu di mana? OTW padahal belum pergi sama sekali. Kebayang nggak sih kita nungguin, ternyata dia belum pergi, belum mandi, belum siap-siap, kan sebel banget gitu ya. Nah, jujur itu penting. Jujur itu gimana sih ya? Jujurnya pada Allah gitu. Jadi kerjanya buat apa? Ya kerjanya untuk tadi beribadah. Beribadah itu mendapatkan ridho Allah. Dapat gaji, ya dapat skor, itu bonus gitu. Jadi benar-benar lurusin lagi niatnya yang paling penting itu. Jadi kalau misalkan Anda pergi gitu ya, di saat apalagi misalkan ada gangguan gitu ya, kalau gangguannya itu 24 jam, berarti kan benar-benar ya luar biasa ekstranya. Atau misalkan ternyata teman Anda harus diganti shiftnya karena nggak bisa dinas atau apa. Nah itu balikin lagi, niatkan lagi untuk ibadah, niatkan lagi untuk Anda memberi gitu. Jadi seorang sintelis gitu kan, saya sering banget bilang semua pokoknya
yang bener-bener ngejaga, ya bener kan, bener-bener ngejaga, ngerawat gitu segala sesuatu dalam sebuah bidang sintel, telekomunikasi, listrik itu untuk apa? Ya untuk agar selalu dalam keadaan laik dan layak. Untuk apa ya? Untuk tadi kemaslahatan umat, luar biasa nggak? Jadi kepanasannya Anda kan salah satu contoh dari identitas sintel itu adalah kalau misalkan ketemu di jalan gitu, saya nggak tahu siapa Anda. Karena semua udah ditutupin ya kan, udah ditutupin, udah ngeliat siapa gitu ya. Apalagi misalkan kalau misalkan saya lagi kelintas gitu, lagi jalan, bu, teteh, apa kabar? Siapa nggak kelihatan, cuma kelihatan mata. Jadi itu gitu. Ketika jadi sintelis kepanasan, jelas dong Anda tuh kan jalan menyusuri rel gitu ya, sama kayak JJ gitu, semua juga lah yang operasional. Itu Anda kepanasannya, kehujanannya, semuanya kalau diluruskan niatnya untuk mendapatkan ridho Allah, untuk melayani umat, itulah yang akan nanti menerangi Anda, insya Allah, di kehidupan nanti. Gitu. Saat di kuburan itu yang jadi cahayanya. Gitu. Jadi luar biasa loh, harus bangga jadi sintelis. Kalau nggak ada Anda, gimana itu PT Kereta Api Indonesia? Gitu. Luar biasa loh, Anda harus bangga. Jadi kalau misalkan ada ini, ada gangguan, ada Pak, ya itu adalah amanah dari Anda, bonus gitu. Amanah dari Allah gitu, bonus buat Anda untuk apa? Untuk memberikan yang lebih. Gitu. Karena Anda tuh ya guardian angel gitu, udah bener-bener ngejaga gitu, merawat gitu, memperhatikan, makanya kita ada preventifnya gitu kan. Jadi sebelum terjadi yang nggak enak, sama kalau misalnya udah terjadi harus kayak gimana. Nah, yang paling penting lagi apa? Lurusin lagi niatnya, itu yang paling penting nih, guardian angel tadi. Terus gimana di sintel itu yang paling melayani. Nah, Anda itu kan ketemu sama benda matinya jelas, ketemu benda hidupnya jelas, ya kan? Kalau misalkan ada dari unit-unit lain yang perlu apa koordinasi sama Anda. Jadi gini, sekarang itu yang harus benar-benar terpatrik sama diri Anda gitu. Makanya waktu pas di zamannya Pak Rosid ya, dulu pertama kali diadain lagi lagu yang benar-benar kayak ayo bangga deh gitu jadi seorang sintelis. Kenapa? Emang harus bangga gitu. Itu dan ngelekat di diri Anda. Sama kayak gini jadi trainer bangga nggak? Ya bangga, ini lelah saya, mengubah lelah saya menjadi lilah gitu. Capek nggak sih jadi trainer? Ya capek gitu, apalagi misalkan kayak tahun kemarin yang bulan Ramadan kemarin ya, saya masih tetap ngajar 20 JP 2 hari. Capek nggak sih ngomong terus dan segala macam? Iya capek, tapi dibalikin lagi niatnya karena Allah jadinya enak gitu. Jadi kayak Anda sekarang walaupun semua orang WFH kayak saya nih, saya tuh kan di rumah, ketemu sama anak, ketemu sama suami hampir tiap hari gitu. Jadi saya juga malu sama Anda, sama teman-teman semua yang masih tetap masuk kerja, tetap ngejaga gimana sih agar perjalanan kereta api itu baik. Kalau saya cuma do nothing ya. Jadi apa sih yang bisa saya bagikan kepada teman-teman? Makanya ini, kalau misalkan saya jadi pembicara di luar, oke gitu. Tapi sekarang saya tanya ke diri saya lagi, apa sih yang bisa saya kasih ke PT Kereta Api? Gitu. Nah, karena saya seorang trainer gitu ya, saya juga bisa sharing-sharing ilmu gitu. Saya juga suka banget memotivasi orang. Terus kalau motivasi orang tuh apa sih untungnya? Masya Allah gitu, banyak banget yang nanya kayak gitu. Sebenarnya motivasi orang itu adalah self-reminder. Ingetin diri saya lagi gitu. Yakin kamu mau growth mindset gitu. Yakin kan kamu itu bukan ngejarnya adalah angka yang tadi gitu. Terus balikin lagi, bener nggak sih semua yang kamu omongin tuh nanti bakal ditanya lagi sama Allah gitu. Jadi sebetulnya ya saya gitu ngasih tahu ke Anda, kalau saya nggak ngejalanin itu mah dosanya lebih berat lagi. Saya minta ke Anda gini, bangga apapun profesi Anda. Terus kalau saya sendirinya juga nggak bangga, wah udah gitu kan, wassalam. Terus kalau saya bilang Anda tuh yang penting jujur, saya nggak jujur, wah lebih bahaya lagi gitu kan, pertanggungjawaban ke Allah. Jadi gini, yang paling penting motivasi itu pertama adalah hadirkan rasa cinta. Cintanya gimana? Cintanya bukan yang cinta syahwat gitu ya Mas Yoga. Ya, cintanya itu bukan cinta syahwat. Mas Dias, by the way ya, itu ngapain dimasukin deketin telinga ya? Itu gedein aja suaranya, aku udah pakai headset kok. Udah maksimal ini Bu volumenya. Emang kamu nggak punya headset ya? Aku maaf ya, aku nggak kuat ngakak soalnya. Jadi tadi kebayang nggak sih semua orang aku liatin mukanya, dia tuh kelihatan telinganya aja gitu. Padahal Dolar tinggi Bu, headset mahal. Ya Allah. Astagfirullah. Aduh, lagi serius-serius. Iklan dulu Bu, iklan. Aku nggak kuat. Aduh, lucu banget ya kan. Ya, tadi aku ngeliat kupingnya Mas Dias. Lihat atas. Ya udahlah ya.
Nah kayak gitu ya, lagi serius-seriusnya gitu. Saya tuh bisa banget tiba-tiba ngeliat apa, terus saya tuh orangnya ekspresif banget. Itu bisa jadi kelemahan atau kekurangan atau kelebihan gitu. Jadi gini, motivasi yang paling penting pertama, saya benar-benar nomor pertama adalah luruskan niat. Jadi apapun itu, sekarang diniatin, makanya seluruh hidup kita itu niatnya cuma satu, mendapatkan ridho Allah, udah nggak ada lagi. Mendapatkan ridho Allah, mendapatkan cintanya Allah gitu. Jadi Anda pun nikah, nikah yang mau nikah dan yang udah nikah, diingetin lagi bahwa kita nikah untuk mendapatkan ridho Allah. Di jalan ada mantan, ya kan? Ada mantan nggak sih? Ada ya, Mas Kam ada mantan? Ya diem lagi ditanya ada mantan, diem. Oke. Mantan itu masalah dan tantangan ya guys ya. Oke, mantan itu masalah dan tantangan. Siap yang bernyawa, yang masih hidup pasti. Jadi kita ini motivasi kerja ala-ala Ramadan ya. Oke, nih. Kita masukin sini lagi. Nih, Guardian Angel. Pasti selama hidup itu pasti ada mantan. Oke? Ada masalah dan tantangan. Dan setiap ada masalah dan tantangan, cuma ada dua tipe manusia. Satu, yang cari cara. Dua, cari alasan. Jadi kebanyakan itu yang gimana? Yang cari cara untuk menyelesaikannya atau cari alasan yang akhirnya cuman diam nge-freeze atau flight kabur gitu. Nah, kalau misalkan di dalam hidup tadi, paling penting ingat ya. Dalam hidup ini, nanti kita jangan lupa ya kita yel-yel ya. Jadi hidup itu rumusnya gini. Satu, lurusin niatnya. Dua, cari ilmunya. Oke. Tiga. Empat. Makanya ini saya komain terus saya kecilin. Tapi ini yang paling susah. Ya kan? Makanya di surat Al-Ikhlas nggak ada kata ikhlas. Jadi kalau misalnya masih ngomong, iya kok saya ikhlas, nggak apa-apa, kemarin kerja sampai malam gitu. Berarti Anda masih belum ikhlas. Saya ikhlas kok jodoh saya diambil sama sahabat baik saya. Nggak apa-apa. Orang yang saya sayang sama orang yang saya sayang lagi nikah lagi, nggak apa-apa. Udah saya ikhlas banget ya Allah gitu ya. Nggak apa-apa gitu ya, pacarannya 6 tahun sama saya, nikahnya sama sahabat baik saya. Nggak apa-apa ya Allah, saya mau ikhlas, luar biasa gitu ya. Nah gitu. Jadi makanya ini yang masih pacaran jangan pacaran, tau nggak? Cuma ada dua, yang masih pacaran tolong ikhlaskan atau lepaskan, udah gitu kan? Ya pokoknya ikhlaskan atau langsung hibah gitu, nikah atau ikhlasin. Karena sekarang saya tanya sama Anda, waktu itu kan paling berharga. Ada nggak sih yang lebih berharga dari waktu? Coba saya tanya. Silahkan dijawab. Yang lebih berharga dari waktu, ada nggak? Coba yang pengen jawab. Boleh. Siapa yang jawab angkat tangan? Apa yang lebih berharga dari waktu? Yang paling berharga itu? Kesehatan, Bu. Yang paling berharga Selain waktu gitu. Nyawa, Bu. Kesehatan. Kesehatan. Ada lagi? Nyawa, Bu. Nyawa, apa lagi? Dah, oke. Makanya ingat, dalam hidup ini, satu, kita dikasih modal namanya nafas. Bukan nyawa, disebutnya nafas. Karena nanti kita ketika sakaratul maut diambil, gitu, udah nggak bernafas, segala macam, meninggal. Makanya disebutnya nafas. Modalnya nafas, asetnya adalah waktu, indikator kehidupannya adalah bersyukur. Jadi makanya saya sering bilang dalam hidup ini, harus selalu bersyukur, ikhlas, dan jangan lupa bahagia. Bahagia itu, kalau kita... Nah, bahagia itu, kalau kita balikin lagi, relatif kan untuk semua orang gitu, bahagia itu kayak gimana, relatif banget. Tapi kalau kita masukin semua ya, di Mas Rama, di Mas Irfan, di Mas Adrian, di Mas Yoga, Mas Surino, Mas Angga, Mas Oman, Mas Anas, Mas Dias, Mas Agus, masukin rasa selalu bersyukur, rasanya udah beres gitu. Karena apa yang menjadi takdirmu tidak akan melewatkanmu. Yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu. Kita suka berharap yang lebih, atau misalkan kayaknya sih menurut saya yang terbaik ini loh. Lah yang tahu lebih terbaik itu Anda apa Allah gitu. Jadi kalau kita ngomongin motivasi, pertama adalah lurusin niat dulu. Dan sadari bahwa manusia itu beda-beda. Sama Allah diciptakannya beda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek, ada yang hitam, ada yang putih, ada yang matanya belo, ada yang matanya sipit. Memang beda-beda. Tapi perbedaan itu bukan untuk saling mencaci maki, untuk saling ngejelekin, bukan. Perbedaannya untuk saling melengkapi. Gitu. Ini nih jari kita. Kebayang nggak kalau semuanya jempol? Atau semuanya kelingking? Atau semuanya jari manis?
Ya enggak, beda-beda semuanya untuk saling apa? Untuk saling melengkapi gitu loh. Jadi Mas Turino sama istrinya beda, iya untuk saling melengkapi. Ya kebayang kan kalau kita semuanya kayak minion gitu kan, ya kan? Yang kuning-kuning itu ada sih yang matanya satu, ada matanya dua, gitu. Tapi semuanya mirip gitu. Dan kesukaannya cuma satu, banana. Bener nggak? Kalau tiap ngeliat pisang, banana, matanya pada gede gitu kan. Kebayang nggak? Nanti kita nggak ada yang suka semangka, nggak ada yang suka apel, semuanya sukanya pisang gitu kan. Nggak ada kesukaan lain. Jadi beda-beda semua itu untuk saling untuk melengkapi. Makanya nanti ada perbedaan, ada orang yang selalu setuju sama kita, ada orang yang nggak selalu setuju sama kita, ada yang tengah-tengah, ada yang demokratis cuma ngikutin doang, ya nggak apa-apa, itu untuk saling melengkapi. Gitu. Jadi ketika udah kita tadi pertama adalah luruskan niat semua karena Allah gitu, dan apa yang menghadirkan rasa cinta gitu, cintanya gimana? Cintanya kepada Allah gitu. Karena kalau kita berharapnya sama makhluk Allah, ujung-ujungnya banyaknya apa? Kecewa. Nah, tadi ketika kita udah luruskan niat, kita tahu identitas kita ya, gitu kan. Oke, seorang yoga tuh kekuatannya apa? Gitu kan. Saya itu bisa terbang gitu, emang Superman gitu. Kalau ditembak saya nggak mati gitu kan. Ya, jadi makanya saya suka tanya, kalau superhero, siapa sih yang kamu suka kalau dia luar gitu? Saya suka banget sama yang benar-benar manusia gitu. Manusia yang benar-benar manusia, yang hero tuh siapa? Ya Batman. Batman tuh, dia tuh benar-benar nggak ada super kekuatan apapun. Dia cuma satu kelebihannya apa? Saya kaya. Dan kekayaan ini apa yang saya bisa lakukan gitu. Karena kalau yang lain superhero-nya kan ada kekuatan apa, langsung bisa ada power apa gitu kan. Nah jadi, kita semua manusia ini tuh pasti ada kelemahan, ada kelebihan. Ada yang namanya tantangan gitu kan SWOT ya, SWOT gitu. Ada peluang. Nah gimana di dalam diri kita itu kalau bisa itu, apalagi siswa Sintel semuanya bikin gitu. Oke nih, saya tuh jangan cuman ngurusinnya cek apa tablo gitu kan ya. Terus itu mah udah ini loh. Apapun yang kayak misalnya sekarang saya tanya ya, langsung cepet dijawab, langsung unmute terus jawab. Ini pertanyaan paling gampang di Sintel. Sebutkan 7 bagian wesel. Silakan. Seorang satu. Mas Irfan. Kapal. Oke. Nggak kedengeran. Oke. Terus siapa apa lagi? 7 bagian wesel. Dah. Motor wesel. Orang Dari. Oke. Motor wesel. Oke. Tidak wesel. Tidak wesel. Terus Lantak, Bu. lantak terus. Motor wesel. Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Nggak kedengeran, ya udah matiin. Tadi semuanya ada yang udah bilang jarum belum? Ada yang udah bilang Mastik. jarum belum? Orang Ada yang JJ, udah Bu. bilang jarum belum? Belum, Bu. JJ Bu. Belum. Siapa Jarum yang wesel. Nah udah telat. Nah itu tuh, kita tuh pasti ngeliatnya yang gede-gedenya dulu. Tuh si jarum tuh selalu kelupaan, tau gak? Coba gimana sih rasanya si jarum tuh selalu kelupaan gitu loh. Tau gak? Tadi gak ada yang jawab. Gitu. Oke, di-unmute. Ada suara. Oke. Jadi balikin lagi gitu ya. Diri Anda tuh, oke. You are unmute by host. Enggak, udah ini kan? Udah kedengeran kan? Oke. Jadi balikin lagi gitu. Diri Anda itu semuanya adalah pahlawan di hidup Anda masing-masing. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti, makanya kan ada ya @sintel_KI ya. Aduh halo adminnya gitu. Ayo dong kamu siapa sih? Saya nggak tahu siapa yang punya admin itu. Nanti saya coba mungkin follow up ya hari ini ya, saya DM gitu. Jadi saya pengen banget untuk selama WFH ini yang bisa saya lakukan di rumah adalah ini tadi nge-encourage Anda semua untuk apa? Untuk jadi pribadi yang lebih baik gitu. Masya Allah loh, jadi Sintelis itu luar biasa gitu loh, luar biasa gitu, bener-beneran saya bener. Jadi Anda tuh harusnya bangga banget, dan itu gitu, semua jerih payah Anda, capeknya Anda, bener-bener kan langsung bener tenaga iya, pikiran iya gitu kan, kelihatan banget lah gitu. Dan saya tanya juga, di Sintelis itu pada takut hitam nggak sih? Enggak kan? Enggak kan? Soalnya dari awal udah hitam soalnya. Aduh, cowok-cowok gini lah, cowok tuh ya makin hitam makin ganteng gitu loh, makin cowok banget gitu loh. Aduh, gak usah takut sama matahari, gak usah takut sama hitam gitu loh. Maksudnya kayak Adrian udah ungu, Bu. udah ungu. Tapi nggak buluk juga, Bu. Udah sampai melepuh, Bu, di sini, Bu. Aduh, melepuh. Ya kan?
kayak gini. Jadi mindset tuh paling penting. Di motivasi itu luruskannya terus mindset. Pola pikir itu kan benar-benar otak kita ya, brain kita. Pola sikap, hati kita gitu ya. Hati ngerasain kayak gimana. Terus pola perilaku. Pola pikir, pola sikap, pola perilaku. Cita, rasa, karsa. Head, heart, hand. Jadi mindset tuh penting banget. Kayak misalnya gini, aduh di luar panas. Oke, panas. Kamu suka apa nggak suka? Saya nggak suka panas-panasan. Oke, apa yang bisa kamu lakukan? Oke, kayak misalkan saya sudah bilang kan semua udah pakai belt. Apalagi sekarang kan emang wajib pakai masker ya guys. Jadi udah cocok banget Anda itu gitu kan. Udah one step ahead gitu from the other, betul nggak? Udah pakai masker, pakai sarung tangan. Itu udah Anda cocok. Anda nggak akan ditanya lagi sama polisi, benar nggak? Sekarang kan kalau kita lupa pakai sarung tangan atau pakai masker langsung ditanya gitu. Bagian pengendara motor. Nah, Anda udah dari dulu udah kayak gitu kan. Padahal niatnya beda gitu. Takut kepanasan gitu ya. Nah, oke. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Sekarang kita balikin lagi niatnya lagi gitu. Bahwa Anda kerja, kepanasannya itu, panas di dunia itu nggak ada apa-apa loh. Kalau kita bandingin nanti panasnya di neraka. Dan jangan pernah ngomong kayak gini. Jangan pernah sekali-kali ngomong kayak gini. Saya nggak apa-apa deh ke neraka bentar. Nggak apa-apa bentar. Nanti di ujungnya juga ke surga gitu. Jangan mikir kayak gitu gitu loh. Nggak ada yang mau nih, saya kasih tau guys, neraka itu 1000 tahun dipanasin, warnanya adalah merah menyala itu yang panas. Nah, begitu 1000 tahun lagi dipanasin, warnanya jadi putih. Udah gitu 1000 tahun lagi dipanasin, warnanya jadi hitam. Jadi neraka tuh udah hitam, sebenarnya nggak gelap, panas. Nanti kita dikasih makanan itu berduri-duri yang wah yang segala macam, ada yang panas, ada. Jadi kayak, aduh gitu, jangan pernah ngomong kayak gitu. Jadi insya Allah, saya niatkan hidup saya, capeknya saya, lelahnya saya untuk mendapatkan ridho-Mu ya Allah menjadi lillah, dan apapun saya lakukan gitu. Balikin lagi apa kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan apa? Semoga transfer pahalanya ke orang tua gitu. Benar-benar jadi ke ibu, ke bapak. Jadi setiap kalau misalkan saya juga kayak gini gitu, sekarang saya ngasih apapun lah yang bisa saya sharing sama Anda gitu, ilmu saya, itu buat siapa yang moga-moga kebaikan saya itu bisa ke orang tua saya juga gitu. Ya, jadi ini kedengaran nggak sih audionya? Oke, ke unmute guys. Oke, udah. Tadi Anda kedengeran nggak saya ngomong apa? Kalau kedengeran tangannya digini. Denger Bu. Oke, tangannya digini, denger. Dengarkan instruksinya baik-baik guys. Oke. Ya, jadi itu tadi ya. Terus sering banget kayak gini misalkan. Oke, dengerin ya kata saya. Terus nanti saya tanya kan. Saya misalkan udah banyak ngejelasin udah gitu. Oke, 5 tambah 5 berapa ya? Pasti Anda jawab biasanya 10 gitu. Padahal disuruhnya jelas, dengarkan. Nggak ada suruh jawab. Itu manusia, ya kan? Atau saya suka ngomong kayak gini. Lampu mana yang lebih lama hidupnya? Lampu yang nyala terus atau nyala, hidup. Lampu yang mana coba Mas Rama? Mana teh? Lampu mana yang lebih lama hidupnya? Yang nyala terus atau nyala, hidup yang mana? Yang semuanya kan nyala hidup. Yang semuanya. Ya, kan tadi jawab pertanyaannya apa? Ada bedanya? Nggak ada bedanya. Ya kan? Nah, itulah kita teh. Kadang-kadang kalau ke distract sendiri langsung gitu. Selain agak loading, padahal jelas ada bedanya nggak? Padahal pertanyaannya ya kayak gitu. Jadi sekarang ketika kita udah sadarin gitu kan, oke, saya seorang Angga Wijaya. Saya itu kelemahannya ini, kelebihan saya ini gitu ya. Coba sekarang saya buka ini ya. Ini kalau nggak pakai headset, lebih jelas yang pakai headset atau nggak pakai headset atau sama aja? Ya, Bu. Sama Bu. Oke. Kayaknya gini aja. Coba nggak pakai Adrian, Bu. Oh, ini saya kasih. Dias, ini ambil deh Dias. Bang Dias pakai konsul radiolog aja, Bang. Kayaknya lucu. Nyampe di situ, Mas Rama, challenge apa deh, bikin deh. Jadi kita aja bersepuluh ini ajakin Mas Oman lah. Kalau nggak pakai mikrofon PHP aja. Challenge ini kali ya, challenge headset untuk lebih banyak mendengarkan. Tapi dia Donasi headset. harus dia emang kamu nggak ada headset ya? Headset banyak banget. Oke. Kirim, Bu. Kirim. Mas Rama. Oh, airpod lu, Bang. Pakai, Bang. Oke, yuk balikin lagi. Nah, kita kembali lagi ke jalan yang lurus, Sirotol Mustaqim lagi. Nah, jadi tadi gitu. Jadi memandang hidup itu sebenarnya ya, kalau udah menghadirkan rasa sabar, rasa bersyukur, rasa ikhlas, sebenarnya enak. Nah, tapi manusia itu kan imannya turun naik. Kadang naik, kadang turun. Pas imannya naik tuh enak. Enak nggak? Enak banget. Ada apa juga? Nah, biarin lah. Orang, manusia itu pasti ada yang julid sama kita, ada yang suka sama kita. Itu mah pasti wajar gitu. Kita nggak bisa bikin semua orang suka sama kita.
Gitu. Tapi kalau kita bisa membuat semua orang benci sama kita, tanyakan lagi ada apa sama kita gitu. Aku bisa semua orang benci sama kita. Nah itu jadi introspeksi sih. Itu lebih banyak introspeksi kalau misalkan ada orang nggak suka. Dan itu tuh hak orang untuk nggak suka. Misalkan Mas Yoga nggak suka sama saya, itu haknya Mas Yoga. Mas Anas nggak suka sama saya, itu mah haknya Mas Anas. Dia misalkan suka sama saya, itu haknya dia. Jadi untuk apapun yang orang pikirkan tentang kita nih, mindset orang tentang kita, itu mah ya nggak apa-apa, itu hak dia gitu, hak prerogatif dia gitu. Sekarang urusin lagi kitanya adalah gimana. Nah kitanya harus selalu positif. Ya hidup ini cuma sebentar. Benar nggak? Bentar loh. 60 tahun di dunia itu cuma 1,5 tahun 1,5 jam di akhirat. 60 tahun itu di dunia sama dengan 1,5 jam di akhirat. Jadi kayak kita sekarang lagi Zoom itu, kalau kita 1,5 jam itu selama 60 tahun di dunia itu gitu. Jadi bentar hidup tuh. Nah kita modalnya nafas, dikasih asetnya yang berharganya waktu. Sekarang hadirkan terus rasa bersyukur. Jadi sekarang sibuklah sama apa yang Anda miliki. Kayak gini. Saya tingginya cuma 153 cm. Jadi kalau saya mau diterima di perusahaan manapun, saya harus orang nggak akan ngelihat si tinggi badan saya. Gitu. Karena kalau saya masuk dari reguler gitu ya, saya nggak bisa masuk ke kereta api. Orang tinggi badannya cuma 153 cm. Gitu loh. Jadi apa yang bisa saya lakukan? Ya udah, berarti saya harus cari ilmu, bekal apa segala macam. Jadi ada kelemahan, ada kelebihan. Jangan terlalu fokus sama kelemahan gitu. Kelemahannya gimana kita reduce gitu. Tapi kelebihan kita juga jangan jadi sombong. Ya kan? Kalau ada orang yang sombong banget, biarin, senyumin aja. Kenapa? Karena dia cuma punya kesombongannya itu. Gitu. Orang tuh semakin tinggi yang benar makin tinggi, pasti nggak akan makin sombong. Contoh kayak Ustadz Adi Hidayat. Ilmunya luar biasa, Masya Allah gitu kan. Apalagi dikasih cuma ngelihat satu buku langsung hafal gitu kan. Jadi ya itu malah nggak makin sombong gitu. Nah biasanya orang yang sombong tuh ilmunya baru sedikit-sedikit itu, baru tau dikit ya udah kayak udah gimana gitu. Karena sekarang kalau ditanya lagi apa sih harus kita sombongin sebagai manusia? Nggak ada sama sekali. Jadi saya pengen apalagi ya, Mas Rama bilang kita cuma bersembilan nih gitu. Ada Mas Oman ya dari Daup 6. Cuma 9 teh, nggak banyak tuh kan, kayak Guru KA kemarin banyak, bagi misalkan kayak kemarin tuh sampai 30-an gitu yang ditipu, karena memang yang di tempat-tempat lain juga diajakin gitu. Atau kayak kemarin juga apa sih PPKA Medan itu ada di 13 stasiun, beda-beda 18 orang, bahkan satu frame itu ada 3 orang gitu ngedengerin saya, kita bareng-bareng gitu, sharing bareng-bareng. Jadi ya itu balikin lagi gitu, nggak masalah banyak kecilnya, banyak dikitnya orang gitu. Jadi mau 9 orang, mau 10 orang itu, Mas Omar kenapa hilang lagi ya? Dia menghilang guys, itu pasti kasih lagi linknya deh. Oke. Jadi ya itu tadi nggak masalah gitu. Yang 9 ini gimana kompak? Kurang orang nggak sih? Hampir di semua unit channel pasti ngerasanya kurang orang. Tapi sekarang saya tanya lagi, Anda itu masih ada bisa istirahat nggak sih gitu? Masih ada nggak sih waktu luangnya gitu? Nah sekarang jadi fokus aja. Oh gitu, dengan kalau semakin sibuknya dibandingin sama resort-resort lain, saya makin sibuk nih, berarti kita harus banyak bersyukur. Tapi kalau lagi nggak banyak kerjaan juga, ya udah alhamdulillah juga. Jadi benar-benar bersyukur itu di semua situasi dan kondisi. Mas Rama, boleh di-unmute dulu semuanya? Saya mau nanya sesuatu. Unmute? Guys? Oke, sekarang saya tanya satu-satu ya. Kalau gitu. Siapa dulu ya? Mas Anas deh. Atau Mas Surino, atau Mas Angga. Nah, kayak gini nih kelihatan. Ada nggak sih peristiwa yang paling nggak dilupakan selama jadi spesialis? Ini sebenarnya kalau tanya pernah di pasar, ternyata pernah dia main. Ada yang pernah kelintas di tempat lain? Dijawab guys, ini si Elis pasti ngejawabnya pakai bahasa kolbu. Anas doang. Kayaknya lagi ini teh lagi delay dia, videonya delay sama suaranya. Cari alasan, dari tadi juga nggak delay. Anda aja ngomong delay itu saya. Delaynya pas pertanyaan. Ada yang berkesan. Ada Bu yang berkesan. Apa Mas Anas? Mau begini. Ya. Mau Bugina Mas Yoga. Keluarganya Bu. Keluarganya, apalagi? Ya. Kompak. Kompak, apalagi?
nggak bisa dilupakan kompak kekeluargaannya. Itu tuh beda banget kalau dilupakan tuh itu loh pada tanggal segini, jam segini kita tuh ada ini. Nah itu baru. Bocah-bocah bentar lagi pantas lagi dibilangnya tadi bocah terus sama Mas Rama. Si bocah-bocah belum kumpul, di bocah-bocah belum kumpul. Bocah gitu ya. Jadi bener ya kalau di kelas saya bilang bocah juga orang bapaknya juga bilang bocah gitu kan. Bocah dong. Bocah petualang. Aduh, luar biasa. Siapa? Oke. Gimana? Udah ini di PS terus ya? Belum pernah di tempat lain? Muter sih teh. Kalau kayak si Mas Angga, Pak Turino, udah pernah muter. Udah pernah Mas muter? Dias juga pernah. Ya. Dias pernah muter. Muternya di mana? Muter di tempat. Muternya kemana? Aduh, bocah. Nah, jadi yang harus apa ya? Itu Mas Oman tuh masuk lagi, alhamdulillah. Dia menghilang, guys. Kenapa dia menghilang, guys? Kemana Mas Oman? Kamu ke kamar mandi ya? Kamu hilang. Kita tanya ke Mas Oman. Oke, Mas Oman. Mas Oman udah pernah di tempat lain selain di Yogyakarta nggak? Mas Oman. Sinyal gue enak ya? Oman. Mas Oman ditanya. Ya, dia nggak denger. Mas Oman dengar saya nggak? Saya dengar. Torman. Dengar. Mas Oman, ada nggak peristiwa yang tidak terlupakan selama menjadi sintelis di Daop 6 Yogyakarta? Emang loading kali ya? Ya udah lah ya, Mas Rama. Oke. Saya pernah, Bu. Saya pernah, Sok. Gimana? Saya pernah waktu di Bogor, pas hari ulang tahun saya lagi cuti di rumah, di Bogornya anjlokan. Luar biasa, di Bogornya anjlokan. Oke. Kenapa tiap-tiap yang dilupakan adalah nggak dilupakan di pasti itu? Kalau nggak ada anjlokan lah, ada PLH lah, ada sel aneh. Jadi nggak ada yang... Itu sangat berkesan, Bu, karena masa depannya dipertaruhkan. Dipertaruhkan. Ya bener. Aduh. Iya, Bu. Oke, ada lagi nggak saya Mas Angga? Mas Turino kayaknya udah malang melintang, Mas. Gimana, Mas? Bu, melintang semua. Malang, Bu, belum melintang. Malang terus. Aduh, ya Allah, gitu ya. Jadi, aduh ya Allah Akbar. Luar biasa ya ketemu sama Anda hari ini. Jadi itulah gitu. Anda tuh udah dikasih jodohnya tuh kayak gini gitu. Kayak Mas Oman berjodoh sama kita hari ini kumpul di Zoom gitu ya. Itu udah takdirnya. Udah selatannya dari Allah. Jadi benar-benar yang harus kita semakin pahami lagi gitu. Bahwa hidup itu nggak ada yang namanya kebetulan. Ada nggak sih hidup yang namanya kebetulan? Nggak ada. Ada, Bu. Ada, Bu. Ada. Hidup itu semuanya udah diatur sama Allah sebaik-baiknya, udah paling cocok sama hidup kita. Kitanya aja yang suka ngeyel, kitanya aja yang suka mikir pengen ini, pengen itu, pengen ini, ada yang ini, ada yang itu. Sekarang saya tanya, yang belum nikah umurnya berapa sih? Adrian 43, Bu. Adrian 43. Adrian bentar lagi dia tuh. 25, Bu, 25. Dia 25. 52 ya? 52. Sisanya. Gini loh, sama ya, motivasi hidup, motivasi kerja, motivasi berumah tangga, motivasi apapun gitu, yang paling penting satu dari doa Allah. Terus tadi, ketika kita punya kekurangan, nanti kita punya kelebihan. Nah, pasangan kita atau teman-teman kita nih, Anda sekarang nih ya, kayak misalkan gini,
Kalau Mas Irfan nggak pernah ngomong ke Mas Yoga nggak pernah ngomong ke Mas Adrian nggak pernah ngomong ke Mas Anas nggak pernah ngomong ke Mas Rama nggak pernah ngomong ke Mas Angga, bahkan mungkin nggak pernah ngomong juga sama Mas Turino, bahkan Mas Agus didiemin aja dicuekin, akhirnya gimana? Ya cuman udah akhirnya banyaknya adalah misunderstanding. Kebanyakan saya, misalkan ya sama anak saya, sama suami saya, atau saya sama rekan kerja saya, bisa terjadi misunderstanding karena nggak komunikasi. Gitu. Contoh misalnya gini, Mas Turino, ya, setiap malam, Mas Turino istrinya di Jakarta juga? Di rumah. Di rumah. Waduh. Jangan di Jakarta, Bu, ada Pak Resot. Jakarta ada. Pulang. Gawat. Mas Turino istrinya di Jakarta di rumah. Jangan dibawa ke Jakarta. Ini ada yang nggak pulang-pulang, Bu. Siapa yang nggak pulang-pulang? Ini Pak Resot, Bang Dias, udah 2 bulan setengah nggak pulang. 2 bulan setengah, ya Allah. Udah kayak Bang Toyib ya. Bang Toyib. Lockdown, Bu, lockdown. Iya. Gara-gara lockdown. Oke. Sekarang saya contohin berarti Mas Turino aja deh sama Mas Dias. Paling ujung sama ujung kalau di dia di layar saya. Mas Turino itu sama istrinya tiap malam tidur bareng. Oke. Satu ranjang. Oke. Tiap hari juga sahurnya bareng, bukanya bareng. Misalkan udah nggak usah. Oke. Mas Turino sama istrinya yang sekarang ada di rumah itu tiap hari tidur bareng. Oke. Tapi komunikasinya cuma ya sekedar gitu-gitu aja. Udah makan belum? Udah gitu-gitu dong lah ya. Nah, Mas Dias sama istrinya, udah beristri, Mas? Mati dah, Bu. Jahat. Oke, bercanda istri Mas Dias. Nah, Mas Dias sama istrinya terpisah jarak. Tapi sekarang coba bayangin ketika Anda pertama kali semua jatuh cinta. Ada orang di Aceh, ada orang di Jember. Ketika jatuh cinta, jarak itu bukan variabel berarti, guys. Kenapa? Karena hatinya bertautan. Tapi ada ya suami sama istri yang setiap hari ketemu aja, tapi kerjanya berantem mulu. Kenapa? Karena hatinya berjauhan. Jadi balikin lagi adalah masalah hati gitu, masalah rasa. Apalagi komunikasi. Kalau kita ngomongin tim, together everyone achieve more. Gitu loh. Saya share screen. Wait. Ya. Jadi tadi ketika kita udah tahu gitu diri kita kayak gimana, kita lebih baik segala macam semuanya untuk mendapatkan ridho Allah. Kita sekarang masuk ke masalah ini. Untuk memahami. Ya, pahami. Jadi banyak orang ngomong itu cuma sekedar ngomong gitu, tapi nggak melibatkan kata ini. Jadi yang paling pertama adalah kita tahu tim. Suami istri itu tim. Suami istri anak tim. Anda semuanya di sini di resort semuanya tim, gitu ya. Jadi tim. Tim itu apa? Tim. Oke. Tim. Everyone. Bersama-sama semuanya akan mendapatkan yang lebih baik. Gimana? Ya tadi kita saling melengkapi, saling memahami, saling memaklumi, saling menyayangi. Jadi tahu, oh dia kurangnya di sini, oke, saya tutupin. Oke, saya kurangnya di sini, orang lain yang nutupin. Jadi gitu, dan pakai apa nih? Pakai komunikasi. Kenapa? Karena kita bukan cenayang. Ingat tadi kan, kita semuanya adalah untuk apa nih? Dan kalau ada kata ingat, this is giving, sharing, jadi kalau kita sayang share sama orang, itu gimana? Kita akan ngasih, ya kan, kita nge-share. Anda cuma punya 1 roti. Ini ada 9 orang gitu ya, ada Mas Oman juga, ada saya juga, ya udah dibagi tuh si roti-rotinya biar semuanya ini. Terus saya bilang, enggak deh, saya kemarin tadi habis makan, ini mending yang 1 dikasih ke sini. Ya, dengan gimana tadi? Dengan komunikasi, memahami,
Ingat ini kita memberi sampai kapan? Sampai menusuk. Itu. Gitu. Dan harus bersyukurnya tuh di lapangan tuh gimana ya? Lebih ke kekeluargaannya tuh iya banget lah gitu. Jadi saya senang banget kalau tiap posko gitu ya. Posko misalkan ngegangguin sintelisnya, mau ngapain sih ikutan dong gitu, mau ngecek level, ini segala macam lapisan ikut gitu, mau ngapain lagi nanti orang office saya gangguin juga, orang judging-nya saya gangguin juga, bahkan saya pernah beberapa kali ya itu naik ke atas ngisi air. Anda pernah ngisi air nggak? Bukan tupoksinya teh, oke. Terus saya pengen nyobain gitu, saya naik ke atas seperti pakai safety segala macam, naik gampang, pas turun guys ya nggak, kaki saya itu kan pendek, jadi pas itu tangganya nggak dapet itu, hati-hati saya gitu kan, nah itu aduh ya Allah gitu tuh nggak terlupakan juga gitu, ya kan orang naik tingginya tinggi cek gitu, saya naik nggak masalah, pas turun dong tangganya jauh banget, itu nggak nyampe gitu, tapi alhamdulillah lah ya dibantu akhirnya turun juga saya, jadi ya itu gitu nyobain gimana sih, banyak banget atau announcer ya, kenapa sih saya sering banget ke announcer gitu, karena sama announcer juga kayak apa sih teh kita mah cuman outsourcing, bukan organik. Wah, saya bilang, kalau Anda nggak bangga sama profesi Anda sebagai announcer, bayang nggak gini loh, announcer itu ngomong kayak gini, hati-hati dari jalur 3, hati-hati dari jalur 3, akan melintas langsung kereta dari arah utara, hati-hati jalur 3. Tiba-tiba keretanya datang dari jalur 2, dari arah utara. Itu gimana? Luar biasa, semuanya dimutasi ya. Gara-gara apa? Gara-gara cuma salah nge-announcer doang. Jadi nggak ada yang bilang, aduh saya cuma announcer doang teh gitu. Nggak, semua itu semuanya spesial, semuanya tuh unik. Anda tuh harus bangga. Makanya sekarang kalau gini udah, kami siswa sintel, sekarang udah nggak siswa, betul. Kami seorang sintelis, berjiwa satria, tidak kenal mengenal keluh kesah. Jadi kalau keluh kesah mah mantan mah dalam hidup pasti ada aja gitu. Sekarang kita nikmatin aja setiap mantan yang datang gitu. Dengan segala sesuatu dengan positif. Mas Yoga kalau di sebelahnya ada orang, kamu bagi aja tuh earphone-nya satu ke sebelahnya. Kan earphone-nya 2 tuh kanan kiri. Tidak tadi ngadep kiri gitu terus dia. Mas Yoga sebelah kamu ada siapa sih? Ada resotnya Bu. Ya ajakin aja kan. Mas Yoga Prima Santi dari tadi lucu. Ya terus gitu. Ya, kecuali Mas Agus Pandu Rizky ya, udah paling wolos, itu paling asik, enak guys, di pas sofa. Turun dinas dulu. Ya, jadi dinikmatin. Atau Mas Turino mungkin yang sedang membayangkan istrinya di rumah gitu ya. Luar biasa. Di Jakarta nggak bisa di rumah, itu paling lucu deh. Paling kocak kalau kata saya. Oke, sekarang saya tanya. Udah ya tadi ya, jadi motivasi yang paling penting di diri kita dulu. Pikiran kita harus selalu positif. Sekarang pertanyaan paling gampang banget. Kalau ditanya ya, kalau hari ini hari terakhir hidup, Anda mau ngelakuin apa? Ayo, mau ngapain? Kalau hari ini adalah hari terakhir hidup, Anda mau ngelakuin apa? Minta maaf Bu sama orang-orang yang kita kenal. Oke, jadi kalau yang nggak kenal ngapain juga kamu ya minta maaf ya di jalan gitu, maaf ya. Gak lucu deh Mas. Maafin ya. Enggak kan? Misalkan. Iya boleh. Oke, ada lagi? Kalau hari ini hari terakhir kamu hidup, kamu ngapain? Minimal berbuat baik lah. Minimal berbuat baik. Oke, ada lagi? Tobat Bu, tobat. Tobat Bu, tobat. Astagfirullah. Apa lagi? Bu Gina disuruh tobat. Disuruh tobat. Enggak, lu suruh tobat tuh enggak. Ada lagi? If today is the last day of your life, what would you do? I'll go home see my parents. Nah, go home see your parents. Apa lagi kalau hari ini hari terakhir hidup? Your parents and your wife, of course ya. Your wife, dia. Mbak, aku Mbak. Nanti silakan saya share di YouTube ya, silakan bagiin nanti linknya ke teman-teman Anda. Jadi biar sintelis-sintelis yang lain juga ikut bergabung seperti ini kayak kita. Jadi Mas Oman juga walaupun jauh di Yogyakarta, tapi hati kita saling bertautan Mas, luar biasa. Terima kasih sudah bergabung. Tepuk tangan semuanya buat Mas Oman. Iya.
Hadiahnya bisa diambil itu. Bisa diambil. Ngomong-ngomong ini siapa yang keluar ya? Yoga, Bu. Yoga. Paketannya habis, Bu. Parah. Maklum paket kiloan. Ya lu malu-maluin ya, paketan habis. Di WhatsApp aja Mas Rama yoganya, yoga kamu masuk lagi gitu. Iya. Ya Allah. Ya udah kamu di situ aja. Jadi nanti Mas Rama sama Yoga berbagi headset. Ya Allah, romantis banget sih. Ya. Yang harinya gitu itu. Gitu, geli. Itu jangan. Awas Pak, dompet Pak. Lu cemburu ya, Yan? Ya Allah, emang ya. Iya, Adrian cemburu. Aduh. Gak apa-apa, nanti Mas Adrian, Mas Rama, Mas Yoga barengan aja bertiga ya. Yang adil ya Mas Rama. Mas Angga mau daftar nggak? Gak usah, udah pernah. Udah pernah. Oke, sebelum kita lanjutin lagi, ada yang mau ditanyain nggak? Jadi kayak, satu lagi kayak gini banget mending gimana, ada nggak sih? Ayo, satu-satu tanya. Bu, saya mau tanya, Bu. Oke, yuk. Apa? Gimana cara menyikapi saat kita merasa underperformance? Maksudnya, ngerasa, ini saya harusnya bisa lebih nih, tapi istilah kurang puas lah. Tapi kalah dengan rasa malas gitu misalnya. Gimana, Bu? Kita cara menyikapinya. Sekarang saya tanya buat Mas Angga. Menurut Mas Angga sendiri gitu ya, kalau biar kita performance-nya lebih baik ketika rasa malas datang, Mas Angga di bagian tubuh mana tuh ketika misalkan aku tuh harus performance baik, tapi aku lagi malas banget. Dari atas kepala sampai bawah kaki, bagian tubuh mana yang paling nggak enak atau yang ngerespon gitu? Kayaknya saya pernah mengalami ini ya di kelas ya. Iya ya. Saya ingat ini. Di bagian mana? Saya habis itu langsung tidur, langsung menjawab semuanya. Kayak dihipnotis. Oke, kalau ketika kamu ngerasa performance kamu bisa baik, tapi ada rasa malas yang ada, dari atas kepala sampai bawah kaki, tubuh mana yang ngerespon? Oh, kepala mungkin? Kepala deh. Kepala. Kalau si kepalanya bisa ngomong sesuatu sama Mas Angga, nih Angga, biar kamu tuh performance-nya baik, walaupun malas itu. Kalau lawannya kata malas tuh apa sih? Kalau saya semangat, Bu. Semangat, oke. Nih kamu biar performance-nya naik dan kamu semangat terus, kamu harus gini nih Angga. Apa kata kepalanya Angga? Target. Apa? Pasang target, Bu. Target. Apalagi? Kata kepala. Kamu biar terus semangat dan performance kamu naik, kamu harus kayak gini, apa katanya? Dimarahin sama bos. Diapain sama bos? Diapain? Dimarahin nanti, Bu. Mahatin, oke. Terus bagian tubuh mana lagi yang merespon? Udah sih sebenarnya. Hah? Angga? Ya, Bu. Apa? Tubuh mana lagi yang ngerespon? Masih kepala, Bu. Apa kata kepala? Kepalanya masih males. Ya, biar semangatnya datang dan malesnya hilang, kamu harus gimana? Kata kepala. Kata kepala saya harus tulis. Harus tulis. Targetnya. Harus tulis ya. targetnya. Udah gitu, apalagi katanya setelah tulis targetnya? Dikerjakan yang ditulis, Bu. Dikerjakan yang ditulis. Dikerjakan yang ditulis itu dengan rasa gimana? Ya harus dengan semangat. Dengan semangat. Terus apa lagi? Udah sih, Bu, sama ingat tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, sekarang tulis di kertas, simpen di meja kamu ya atau dimanapun bagi di kantor. Dah nih. Semangat. Tulis targetnya ya. Udah gitu langsung dikerjakan ya.
Buat teman-teman yang belum pernah maju ke kelasnya Bu Gina, kira-kira begini rasanya. Itu namanya di coaching, guys. Jadi semua Iya, manusia, betul. semua manusia itu, atau nanti deh Mas Rama, kamu udah ini, kalau ada waktu 45 menit, itu nanti kita coaching. Jadi Mas Rama rasain dulu gimana coaching, nanti yang lain-lain baru ke Mas Oman gitu ya. Mas Oman nanti aku bisa telepon. Semua orang dalam hidupnya pasti punya mantan, pasti punya masalah tantangan. Nah di coaching ini kita bisa dapat jawaban yang paling tepat untuk Anda. Karena apa? Karena kita akan bawa alam bawah sadar Anda ke alam sadar Anda untuk mencari solusi akan hal tersebut dengan cara Anda, bukan cara saya. Karena Torino perlu kayaknya Bu. iya, oke, semuanya dapat, tenang, semuanya ya 1, 2, 3, 4, 5 ini semuanya dapat di coaching deh hari ini aja deh biar Jumat barokah, Jumat barokah. Ya, jadi setelah ini Jumat barokah ya. Jadi yang apa sih? Yang sekarang masih Jumatan ya mangga dijaga jaraknya ya. Tapi kalau udah banyak juga pemberitahuan silakan Jumatan di masing-masing aja gitu ya. Kalau saya sih ya bersyukur jadi setiap sekarang tarawih di rumah ya suami aja yang jadi imamnya gitu. Kita jadi makmumnya gitu kan. Jadi ya itu tadi makanya yang belum nikah hafalin juz amma yang banyak ya. Mas, berarti kan dari maghrib 3 tambah isya 4 tambahlah tarawih 11 gitu kan. 11 tambah 4 tambah 3 berapa? 19 ya. Ya, harus bisa 20 lah juz amma. Ya, masa diulang-ulang terus gitu kan. Jadi harus ada ganti-ganti. Nah, siap nggak Anda jadi imam? Imam tarawehan? Iya Bu. Siap dong. Siap dong. Harus siap dong ya. Siap nih, silakan saya endorse lagi. Ini ada beberapa di sini itu ada yang beberapa yang belum punya jodoh. Silakan tangannya digini lagi yang belum punya jodoh. Mas Anas, Mas Angga Wijaya, dan Mas Adrian. Apa sih Mas Rama? Kamu ini istri kamu harus saya kasih linknya. Pak Torino juga Bu. Silakan all the ladies yang para soleha ini saya masukin nanti ke Instagram juga ya. Para soleha ini silakan nih ada yang siap untuk menghitbah Anda ya. Silakan dari Sintelis Pasar Senen Daup 1 Jakarta. Saya lupa ini direkam. Saya lupa ini direkam, Angga. Nih, Kacau ya. ini yang paling penting. Manusia lebih takut, ya motivasi untuk hidup Anda lagi. Manusia lebih takut sama polisi, manusia lebih takut sama CCTV, manusia lebih takut sama direksi, manusia lebih takut, bener. Jadi gini, kita itu takutnya harus sama satu, sama ilahi. Jangan pas ada CCTV atau ada di record baru kita tuh, oh nanti kan ini kita. Siap Ibu. Ya. Jadi bener-bener ingat bahwa kita tuh ada yang nge-record gitu. Jadi kita kerja yang bener itu bukan karena ada atasan kita yang ngelihat kita gitu kan. Ada direksi datang, enggak, kita memang kerja semuanya karena Allah. Direksi datang kita layani lagi kenapa? Karena Allah. Dan semua ada direksi, nggak direksi semua juga sama. Kita kerjanya yang bener, yang jujur. Baik untuk jadi orang penting, tapi lebih penting untuk jadi orang baik. Nggak cukup jadi orang baik, kita harus jadi orang yang benar. Benar itu gimana? Jujur. Gitu. Itu. Dan iman turun naik emang gitu. Tapi jangan berpikir gini, nggak apa-apa lah maksiat, tinggal tobat. Nanti maksiat lagi aja, nanti kan tinggal tobat lagi. Nah meninggalnya pas lagi maksiat, kan gawat gitu. Jadi bener-bener, pasti Angga. Terus makanya nih semuanya nih, Anda semua gitu ya. Ini ketemuan jam berapa sih Mas? Biasanya apel masih pagi, apel pagi sama apel sore masih. Biasanya kalau nggak ada pandemi gini teh, jadi kalau di Sintel kita apel pagi aja sih sebelum perawatan pelintas, sosialisasi tentang keselamatan. Ya. Ayo guys kita foto-foto gitu kan. Ayo guys sekarang kita foto lagi, saya coba kita foto lagi. 1, 2 Mas Oman kita foto Mas. 1, 2, 3. Ih, itu lagi masih Mas Yoga udah masuk, Mas Yoga tenang, Mas dirimu langsung masuk, tapi tangannya gerak. Aduh, oke wait dulu. Oke, udah silakan bergerak guys ya. Ya jadi hebat ya tadi ya Mas Yoga ya, dia tahu kita lagi mau foto langsung datang ya, langsung ke sebelahnya Mas Rama. Biasa. Wajib foto itu. Nah itu saya tadi bilang makanya dari apel itu kan wajib foto. Ya jadi itu gitu.
yang ya balikin lagi ke diri Anda gitu. Nah, sekarang coba. Apa sih yang bisa bikin Anda semangat hidup lebih baik? Anda motivasi hidup lebih baik? Anda itu kerjanya lebih baik gitu. Pokoknya yang selalu bikin ketika imannya lagi turun, inilah yang bikin saya tetap semangat untuk menjalani hidup. Apa? Setiap orang pasti beda, satu-satu ya. Oke, Mas Oman dulu deh. Apa, Bu? Kan, nah, sengaja tadi soalnya lihat komputer. Oke, jahil banget. Oke, nih, saya mau nanya ke Oman. Ketika kan hidup kan turun naik ya, imannya bener kan, semangatnya juga turun naik, motivasi hidup juga turun naik. Nah, apa sih sebutnya satu, gak cuma satu yang bikin nanti Oman selalu semangatnya dapat lagi, jadi mood busternya dapat lagi gitu. Satu hal dalam yang biar motivasinya terus naik, terus semangat, terus bikin bahagia, terus apa dalam hidupnya? Bersyukur. Bersyukur. Oke, Mas Anas Tarmizi Taher. Satu. Keluarga gitu, Pak. Keluarga. Oke. Mas Surino. Keluarga. Oke. Saya hebat ya ngebaca bibirnya Mas Surino, padahal itu nggak ada suaranya bahasa keluarga kan. Oke. Yang di rumah ya, Bu? Yang ada di rumah. Rumah di mana? Oke. Ya. Oke. Mas Adrian Dwi Saputra. Satu. Gawat dia. Unmute. Ya, kalau untuk di dalam pekerjaan ini saya selalu mikirnya pada saat proses saya masuk ke sini itu nggak gampang, jadi harus bisa dengan bersungguh-sungguh. Gak gampang loh masuk kereta api itu. Kita berapa pelamar itu kan. Banyak juga yang udah nyoba terus-terus gak bisa masuk bergabung. Oke, Mas Agus Pandu Rizky. Mungkin saat ini motivasi makanya karena ini lagi nganggur gitu. Jadi Mike, Mas Agus, mic-nya digini dong, nggak kedengeran. Ya untuk saat ini paling motivasi saya biar semangat terus karena sekarang istri lagi ngandung juga, Bu. Hai, selamat ya, Bu. Jadi itu aja, Bu, dulu. Keluarga ya, jadi ya buat anak, buat istri, apalagi nanti mau melahirkan ya. Bulan apa lahirannya? Kiraan sih Oktober, Bu. Oktober. Oke. Barokallah. Oke. Mas Angga Wijaya. Target, Bu. Target. Tulis kan yang gede, target. Kamu jangan nulisnya TARGET doang. Targetnya kamu tulis apa? Misalkan 1 menikah, 2 lalu senyum, 3 bersyukur, 4 apa. Jadi kamu tulis gitu. Kamu harus gimana nanti kita coaching lah ya. Oke. Mas Dias. Mas Dias. Ya, hadir, Bu. Ya, hadir jawab. Ya, keluarga di rumah yang pasti. Keluarga di rumah. Mas Irfan Martawijaya. Untuk keluarga, Bu. Keluarga. Oke, yang terakhir. Mas Rama. Kalau saya lebih ke tanggung jawab, Teh. Tanggung jawab. Kalau saya lebih, iya. Kalau tanggung jawab kan banyak kan, tanggung jawab ke keluarga, ke personil. Ya, itu pegang sama Anda gitu. Pegang sama Anda. Jadi setiap kayak misalkan lagi turun lagi, ingat lagi itu. Saya sih kalau disebut satu gitu ya, sebut satu kata yang selalu ngingetin saya biar balik lagi semangatnya segala macamnya adalah ingat mati. Mati aja deh. Ingat kematian. Jadi kalau hari ini hari terakhir hidup gimana gitu. Kalau lagi sedih gimana? Sedih, tapi nggak boleh lama. Karena kematian tuh paling dekat sama kita gitu. Jadi ingat aja ya, yang paling jauh masa lalu, paling dekat kematian, paling berat itu amanah, tanggung jawab, paling ringan itu ngelakuin dosa, ninggalin sholat. Ya kan? Nah sekarang bulan Ramadan, gitu. Di bulan Ramadan, lagi ada pandemi COVID-19 ini, kita gimana? Yuk kita punya growth mindset, perbaiki diri kita lebih baik. Bukan berarti berubah menjadi dengan kekuatan bulan akan menghukummu. Bukan jadi bukan jadi Satya Baja Hitam, Kamen Rider gitu. Bukan. Kita berubah jadi diri kita yang paling terbaik. Be the best of you. Be the best of me. Jadi gimana kita selalu memperlakukan orang lain sebagaimana kita mau diperlakukan orang lain. Dimulai dengan apa? Ngurusin niatnya, hatinya yang ikhlas, senyum yang enak. Coba senyum semuanya.
Mas Oman. Ya, gitu. Jadi pulang ke rumah secapek-capek apapun tetap senyum, tetap baik sama yang di rumah gitu ya. Kalau yang di kosan cuma ada bantal sama guling ya, baik-baiklah sama bantal sama guling gitu ya. Itu yang nemenin Anda ya sehari-hari gitu ya. Nah, jadi tetap gitu, banyakinlah tetap bersyukur, bahagia. Bahagia itu ya tadi kalau menurut saya gitu ya, bahagia itu kita bersyukur, kita ikhlas, kita sabar gitu bahwa menjalani hidup ini ya semuanya udah ada ketentuannya sama Allah. Kita sekarang gimana berusaha untuk menjalaninya sebaik mungkin gitu. Jadi apapun yang terjadi tetap harus semangat, tetap harus bahagia, tetap bahwa Anda semuanya unik, spesial, istimewa, nggak punya spare part di dunia. Anda tuh cuma satu-satunya Irfan Martawijaya cuma Anda. Satu-satunya dia, si Anda nih gitu kan. Mas Turino yang istrinya di rumah cuma satu-satunya ini. Mas Turino yang lain banyak, tapi Turino yang ini cuma satu-satunya ini. Adrian Dwi Saputra tuh kayak gimana? Ya, Mas Agus Pandu Rizky, Mas Angga Wijaya, Mas Anas Tarmizita, Mas Oman gitu kan. Mas Rama dan Wasita itu cuma satu-satunya, the only one. Gina Rahmalia Ginanya cuma satu-satunya. Banyak Gina-Gina yang lain, tapi apa yang bikin beda? Banyak trainer yang lain, tapi apa yang bikin si trainer Gina ini yang beda? Jadi bikinlah perbedaan ya. Bikin Anda bukan bedanya jadi beda nyeleneh, tapi unik gitu. This is you. Siapa sih kamu? Siapa Anda? Dan Anda banggalah, saya seorang sintelis di PT Kereta Api, sesuai dikasih amanah sama Allah, gitu menjadi sintelis, saya akan bekerja sebaik mungkin karena mengharap ridho Allah. Untuk apa? Untuk keluarga, untuk orang-orang terdekat, dan yang pasti untuk kemaslahatan umat. Insya Allah, bismillah. Semoga lelah Anda menjadi barokah dunia akhirat. Amin. Dan yang paling penting, semoga semuanya sehat. Itu yang paling penting. Gak kerasa kan kita udah dari jam berapa tadi? 9:30, Bu. Kurang ya? 9 kurang, Mas. Dari sahur kayaknya, sahur, Bu. Ya kan, dari jam 9 kurang sampai jam 10.47. Kita udah sejam, udah mau 2 jam ya? Ya kan? Ya, hampir 2 jam. Coffee break. Mau apa mengudut? Anda mah kalau coffee break itu sebenarnya bukan kopinya, tapi mengudutnya ya kan? Bu, ngudut. Ya itu, gitu. Oke, selain Angga ada lagi, ada Mas Yoga Primasandi, akhirnya dia bergabung bersama kita lagi. Mana dia? Belum ada. Connecting to audio. Mana Mas Yoga? Dia tahu aja kita mau yel-yel ya. Dia tahu aja kita mau berakhir. Bu, izin masuk lagi, Bu. Ya, selamat bergabung kembali untuk Mas Yoga Primasandi. Datangnya terakhir-terakhir doang, Pak. Gak apa-apa, Mas. Yang penting kan pembuka dan penutup ya. Isi juga dapat di bagian ya. Nah, lagian banyaknya juga sebenarnya kita banyaknya ngulang siapa yang udah saya kasih di kelas lah ya. Di tingkat lanjutan atau di kelas gitu. Dan nanti semoga kita bisa bertemu secara nyata lagi para saudara ya. Bisa juga saya mungkin nanti diundang ke PSC juga bisa, Mas Rama. Pakai RDS doang. Oh iya dong, Bu. Iya, siap. Iya dong. Bisa aja. Harus main ke pasar Senen. Nanti bergabungnya pakai WhatsApp aja atau Zoom. Nanti kalau saya ke PSC, nanti Mas Oman bergabung juga aja lewat WhatsApp. Yang penting nggak apa-apa kita berjauhan secara raga, tapi kita berdekatan secara hati. Ya, dan ingat kita ya karena apa itu ya karena kita hatinya berdekatan karena apa? Karena mengharap ridho Allah gitu. Jadi cinta itu cinta kepada Allah. Cintanya itu bukan nafsu syahwat belaka gitu. Dan ingat, semua manusia yang hidup pernah punya masa lalu. Jangan terlalu fokus sama masa lalu Anda. Everybody has their own sin. Semua manusia pasti punya dosanya masing-masing, punya masa lalu masing-masing, dan kita manusia nggak berhak untuk ngejudge manusia lainnya. Gitu. The only one who can judge us only God. Hanya Allah yang bisa ngejudge kita. Jadi sekarang yuk kita sekarang di masa kini kita bersyukur sama Allah, masuk ke Ramadan gitu kan. Alhamdulillah ada sekarang ujian dari COVID pandemi 19 ini, kita gimana berusaha menjadi diri yang terbaik, luruskan niat, cari ilmunya, sabar, ikhlas gitu, duit, doa, usaha, ikhtiar, tawakal, menyadari lagi hidup cuma sebentar di dunia, dan yakini bahwa apapun yang terjadi di dunia ini sudah ada suratannya sama Allah. Dan apapun yang terjadi harus tetap apa? Harus tetap semangat. Jadilah pribadi yang terbaik, be the best of you. Yang paling penting lagi apa? Bukan sekedar angka, bukan sekedar fulus gitu ya. Tapi ya gitu tadi, bukan fulus tapi cinta gitu loh. Ya. Jadi kalau uang mah bisa dicari gitu.
Jadi yang paling penting lagi adalah tadi rasa cinta gitu ya. Uang bisa dibeli pastilah. Banyak sesuatu itu kalau yang tangible itu bisa dibeli sama uang. Tapi banyak banget hal yang nggak bisa dibeli sama uang. Nah, jadi gimana Anda sekarang hadirkan kenyamanan di tim Anda? Ya, kenyamanan, ketenangan, kebahagiaan, guyup gitu ya. Pokoknya kekeluargaan dengan gimana? Dengan saling memahami, dengan saling menyayangi, dan yang paling penting komunikasi. Itu harus ya. Gitu. Ada yang mau ditanyakan, disampaikan sebelum kita tutup dengan yel-yel guys ya dalam hidup ini guys ya. Mas Rama semoga bisa dapat telex ya ke Pusdiklat nanti ya. Dan saya tunggu juga nanti ya. Pusdiklat, keren buat Fandi. Ini Mas Adrian mau lihat dong tadi kereta lewat aku mau lihat. Ya udah lewat udah jauh. Itu kereta ya Allah, itu kaki. Aduh ya Allah, aku rindu banget ke stasiun, ngenonser. Makanya kemarin saya bikin pengumuman pembatalan tiket pakai ala-ala bunyi teng 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 gitu. Diberitahukan kepada seluruh sobat PT Kereta Api Indonesia Persero. Rindu banget lah itu. Nah, oke. Ditanyakan lagi. Ada yang ditanyakan lagi? Oman, ada yang mau ditanyain lagi? Oman? Nanya, Bu. Boleh, apa? Ini kan musim COVID ya, Bu. Pertanyaan tentang apa sih, Bu? Apa? Ya. Trauma. Nanti Mas Oman jadinya jelas. Unmute all. Mute all. Oke. Mas Oman jangan di-mute. Sekarang tanya, ngomong. Silakan Mas Oman. Nah, silakan Man. Ini tentang apa, Bu? Tentang apa? Tentang motivasi hidup, tentang motivasi kerja, motivasi hidup, motivasi selalu bahagia, memotivasi membuat pikiran lebih baik, lebih positif lagi. Motivasi lah. Memotivasi. Siapa tahu kamu ada permasalahan dengan partner kerja, dengan atasan, menyikapinya gimana, nanti ke Teh Gina curhatnya. Silakan, Man. Silakan Mas Oman. Pertanyaannya ini sih, Bu, bukan tentang kerja sih, tentang kehidupan aja. Ya, gimana Mas Oman? Silakan. Ini putus-putus nggak, Bu? Enggak, bagus suara kamu. Merdu banget, enggak putus-putus kok. Gimana, Mas? Iya, penyanyi soalnya. Oke, gimana, Mas? Cuma ini sih pengen tapi bukan motivasi sih, Bu. Nggak apa-apa ya? Yang penting nanya ya, Bu? Enggak, boleh apapun. Bebas. Mau nanya ini, kalau kita kuncinya bisa maafin orang lain itu, Bu. Karena ketemu aja udah nggak seneng, terus setiap ketemu itu ada aja hal yang bikin sakit hati gitu. Cara gimana sih biar kita bisa ngelupain rasa sakitnya itu? Oke, melupakan rasa sakit. Jadi kalau melupakan rasa sakit, rasa apa yang pengen sama Mas Oman rasakan ketika ketemu orang ini? Maksudnya bisa enjoy lah. Kalau dulu kan ketemu enjoy biasa, ngobrol-ngobrol biasa. Tapi sekarang itu mau ketemu aja rasanya udah males. Terus nggak pengen ketemu lah. Nggak pengen ketemu. Oke, dari bagian tubuh Mas Oman, dari atas kepala sampai di bawah kaki. Di mana perasaan nggak enaknya kalau tiba-tiba di depan sekarang ada orang tersebut, atau dilihat dari jauh ada orang tersebut, langsung di hati. Nah, hati yang nggak enak ini ngasih tahu sesuatu sama Mas Oman. Oman, biar kamu enjoy lagi kayak dulu ketemu sama dia, kamu tuh harus kayak gini. Apa katanya hati, Mas Oman? Bersikap biasa lagi sih. Nah, bersikap biasa lagi. Terus tapi yang sulit memulainya itu loh, Bu. Memulainya. Jadi kalau kata hati untuk memulainya, kamu bisa kayak gini, gimana? Kalau hatinya nggak bisa berkata gitu,
Enggak, dia bisa, kita berandai-andai. Nah, biar bisa kamu biasa lagi kayak dulu, kamu harus kayak gini, biar kamu enjoy lagi. Kamu harus gimana katanya? Ya, bisa legowo lah, Bu, Jawanya. Legowo. Terus, apa lagi katanya? Karena Bu, berpikir itu dia yang lebih tua, harusnya yang bisa mengajari. Salah ya, Bu, berarti gitu. Oke, jadi sekarang lebih legowo, dia juga lebih tua. Sekarang enjoy aja. Gitu, biar bisa maafin. Biar bisa maafin, tapi harus legowo. Nah, biar legowonya bener-bener datang banget ke Mas Oman. Rasa-rasanya harus gimana? Kalau si legowonya bilang, nih, saya legowo. Biar kamu bener-bener bisa enjoy, bisa kembali lagi seperti dulu, kamu tuh harus seperti ini. Kalau si legowonya itu adalah bisa jadi orang yang bisa ngomong sama Mas Oman harus gimana katanya? Mas Oman? Mas Oman kayaknya nge-freeze ya? Mas Oman! Mas Omannya hilang, guys. Oke, Mas Angga Wijaya, Mas Yoga, tadi kamu mana sebelah kanan kamu tadi? Bukan Dias, tapi bukan Dias saja. Ajak foto juga. Mas Angga Wijaya, tolong dong kembali. Mas Oman, nah kembali lagi tadi. Loading ya. Nah, sinyalnya hilang ya, Bu. Sinyalnya hilang nggak? Pakai posisi juga susah. Nah, sinyal hilang nggak apa-apa, yang penting kamu tetap kembali lagi bersama kami. Curi siapa? Gimana tadi, Bu? Iya, biar si legowonya terus ada, legowonya hilang nih, kamu biar kamu enjoy, kamu harus begini apa katanya? Yang itu, Bu, menumbuhkan rasa legowonya itu yang susah. Oke, kita coaching nanti ya, gimana cara menumbuhkan rasa legowo, oke? Nanti kita telepon ya, teleponan ya. Telepon, ya. nanti kita telepon. Angga Wijaya mana? Tanya lagi, Bu. Mau tanya lagi boleh apa? Ini kan musim COVID ya. Musim COVID, terus kita tadi kayak musim rambutan, musim mangga. Ya gimana? Ini lagi pandemi ya. Ya gimana? Nah, kan disuruh sering-sering cuci tangan gitu. Nah, terus kalau yang buat cuci tangan itu mengandung alkohol, kita jadi anak haram nggak, Bu? Emang kamu mau masukkan kalau kamu alkoholnya dimasukin ke dalam mulut itu enggak ada sama sekali ya. Ya kamu masukin itu beda dilihat, luruskan lagi niatnya, guys. Jadi anak haram. Ih, lucu banget sih Mas Oman. Aduh, luar biasa. Enggak lah, insya Allah lurusin lagi niatnya. Ketika kita ke suatu tempat, dan di tempat itu nggak ada makanan kecuali hanya ada babi, kita boleh makan. Karena itu untuk menyambung, boleh. Tapi bukan jadi banyak nafsu makan babinya banyak, tapi sekedar untuk melakukan hidup itu aja boleh. Silakan Anda searching yang saya dapat juga ini dari banyak ustadz gitu, banyak di googling segala macam. Jadi itu tadi, makanya kita harus banyak-banyak mencari ilmu. Bagus pertanyaan. Jadi ya itu tadi, luruskan niat jelas gitu. Kita juga misalkan melakukan suatu kebaikan, tapi ternyata niatnya nggak baik, jadinya nggak baik. Dan jadi ya benar cari ilmunya. Makan babi aja boleh loh, kalau tadi dalam keadaan terpaksa sampai nggak ada lagi makanan segala macam, itu udah nggak ada lagi baru. Tapi nggak jadi banyak juga gitu lah. Kayak gitu. Sekarang Mas Angga Wijaya, gimana ya, saya mau foto dong. Mas Angga Wijaya. Dia cuma ada namanya doang, nggak apa-apa deh. Udah nggak apa-apa. Mas Turino kemana? Iya, Mas Yoga hilang juga. Iya. Mas Turino, Bang Turino, Abang. Suruh balik lagi dulu, Mas. Bentar, Bu, lagi ngambil pulpen. Itu dia orangnya. Lagi nyeduh teh, Bu. Mas, ya sudah kebayang loh ini ruangannya kayak gimana. Karena kan itu lewat sini, lewat sini sudah kebayang sekarang. Itu yang Jakarta satu kantor ya, Bu, ternyata, Bu. Ya emang iya, Mas Oman. Kan satu keluarga, Man. Yuk kita foto lagi, kecuali Mas Angga Wijaya. Biarin nggak apa-apa.
foto Coba biar di sebelah bisa kamu bikin siapa? satu. Ngajakin. Ada Mas Dias, Bu. Gak usah, Mas dia sudah ada di situ, gak usah. Ya, foto. 1, Oke. 2, 3. Oke, Mas Angga kemana sih? By the way, dia kemana ya? Ke kamar mandi kali teh. No. Warteg kali, Bu. Warteg. Siapa? Jam makan siang ya. Itu yang ngomong yang suka ke warteg ya. Oke, nanti semuanya punya nomor HP saya kan ya? Jadi bagi aja Mas Enggak, Rama. Ibu. Silahkan coaching tiap ada apapun. Mumpung Jumat ini kita beresin lah cuma 10 orang nih. Bisa sehari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya? Ya nanti saya share nomornya Teh Gina. Apa Mas Rama? Nanti nomornya Teh Gina saya bagikan lah ke teman-teman yang ada di sini. Kayaknya sih harusnya sih punya. Nggak tahu kalau kecuali mereka ini ya. Nggak di save jahat. Oke. Apa Mas Rama juga? Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyain sebelum kita yel-yel? Dari terusan di coaching ya. Nanti gimana caranya biar legowo Mas Oman boleh telepon nanti. Itu tuh kereta. Gerbong khusus wanita. KRL. Irfan sama Adrian satu sebelahan, guys. Ternyata Irfan Di ujung sama di ujung, Teh. Kan dia satu peron, di ujung sama di ujung. Pakai kamera belakang dong. Gini kamera belakang. Lucu. Allah, makasih banget Mas Irfan, Mas Adrian. Saya rindu ngeliat kereta, ngeliat KRL. Mas Angga Wijaya jadi nggak akan ada nih. Aku nunggu dia sebenarnya mau dalam hidup ini. Nah, dia. Kamu dari mana, enggak? Oh, lagi sisiran kamu. Kembali lagi bersama saya Angga. Dia langsung, aduh, udah ngaca-ngaca aja ini. Oke. Udah jam 11.02 loh, kita 2 jam loh. Siapa bilang langsung 40 menit, 2 jam, guys. Mungkin Kenapa? cukup dulu kali Teh. Siapa tahu ada sesi kedua lain hari lagi. Boleh. Bahkan temanya boleh dibikin, minta apa, pengen apa. Cara menyembuhkan hati, boleh. Cara memaafkan, boleh. Tapi balikin lagi sebenarnya semua itu dibalikin ke paradigma kita berpikir sih. Kalau semuanya dibawa positif, dibawa semuanya mikir bahwa ini hari ini kita hari terakhir hidup. Coba kalau kita hari ini hari terakhir hidup, masa kita nggak mau maafin orang? Karena gini loh, orang jahat sama kita, menurut kita dia jahat sama kita. Tapi belum tentu, menurut dia mungkin kita yang jahat sama dia. Bener nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi balikin lagi kita penting pikirannya positif, kita komunikasi gitu loh. Misalkan ada orang yang jahat banget sama kita. Kata kita kan, versi dia belum tentu. Kalau saya sih sekarang lebih banyak dikomunikasikan. Dan kalau misalkan kayak tadi Mas Oman ya, saya kalau udah tahu banget orang ini nggak suka sama saya gimana segala macam ya biasa aja. Tapi biasanya tadi yang gimana ikhlas, gimana yang saya memaklumi aja gitu. Ada orang yang suka sama saya, ada yang nggak suka sama saya, ada yang bikin saya kesel, ada yang bikin saya happy, ya nggak masalah. Itu hidup gitu, diterima aja. Gitu guys. Lebih banyakin memikirkan bekal buat akhirat. Lebih banyakin mikirin orang-orang yang sayang sama kita. Jangan orang yang nggak sayang sama kita, rugi gitu loh. Rugi banget. Jangan mikirin haters. Haters itu adalah lovers yang tertunda. Gitu ya. Jadi mereka tuh sebenarnya fans kita, tapi belum dapat aja untuk cara menerima kita apa adanya. Gitulah. Ada lagi atau cukup? Kita yel-yel aja. Selamat sholat Jumat nih. Selamat sholat zuhur. Jumat Ramadan di 1 Mei ini hari buruh ya. Nah kan, Sinta nggak libur. Sorry guys, tanggal merah nggak libur. Tapi bisa meliburkan diri, Teh. Bisa. Apa sih yang nggak bisa? Semua juga. Nggak bisa pulang. Masuk surga. Ya, setan masuk surga, benar yang nggak bisa. Udah itu janji Allah jelas ya, karena setan itu, iblis itu ketika Nabi Adam diciptakan langsung sombong, ya kan, langsung iri hati,
sama Nabi Adam. Jadi udah gitu. Jadi kita tetap pilih. Ya. Oke, udah? Cukup Teh. Oke, cukup. Alhamdulillah pertemuan kita intinya adalah berarti memotivasi hidup itu, motivasi kerja adalah satu, luruskan niatnya. Apapun yang kita kerjakan, bekerja, apalagi menjadi seorang sintelis adalah amanah yang diberikan oleh Allah pada kita, dan kita luruskan niatnya lagi untuk kita bekerja karena ibadah untuk mendapatkan ridho Allah. Dan apapun yang kita kerjakan semoga dalam keadaan di jalan yang lurus dan bisa barokah di jalan kita. Amin. Ya, jadi tetap dari ilmunya, sabar, ikhlas, lakukan yang terbaik dalam hidup, dalam berpikiran positif. Oke, my partner di PSS Daop 1 Jakarta dan di Daop 6 ya ada Mas Oman. Nah, Mas Oman kedudukannya di mana? Intel 61 atas. Apa? Wates. Klaten. Wates. Oh, ya. Tadi kita nge-loading Wates. Oke, untuk semua my partner tinggal di PSS dan di Wates, di kata-kata saya. Dalam hidup ini harus selalu bersyukur. Aturino yang kira-kira bersyukur, ikhlas. Dan jangan lupa bahagia. Alhamdulillahirobbilalamin. Pokoknya selama Ramadan ini jangan lupa bahagia ya, yang semangat, sehat-sehat selalu. Insya Allah kita akan bertemu di lain waktu ya. Boleh nanti kita duduk lagi. Terima kasih Teh, terima kasih. Ya, sama-sama, terima kasih semua atas waktunya 2 jam lebih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.